Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Saudaraku, manusia diciptakan dengan hati nurani yang murni. Namun karena dosa, hati manusia selalu diisi dengan hal-hal yang jahat. Tetapi kita bersyukur oleh kematian Yesus di atas kayu salib, karena darah Kristus telah membersihkan hati kita dari hati nurani yang jahat. Sebagaimana dicatat di dalam Ibrani 9 ayat 14. Tetapi lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Namun, saudaraku, ada beberapa orang yang telah menolak hati nurani mereka. Sebagaimana yang dicatat dalam 1 Timotius 1 ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Kita harus berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Sebagaimana Rasul Paulus, dia mengatakan di dalam Kisah pasal 24 ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudara, poin yang ingin saya tekankan untuk kita malam ini adalah, jika hati nurani Anda bersih, hidup Anda pun indah. Sekali lagi, jika hati nurani Anda bersih, hidup Anda pun indah. Hati nurani Anda sering disebut kompas jiwa. Hati nurani itu bekerja seperti sebuah monitor hati, sama dengan sebuah beker. Jika Anda akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan atau sesuatu yang akan menimbulkan masalah bagi Anda, hati nurani Anda akan merasa tidak nyaman. Jangan abaikan peringatan itu. Itu adalah hati nurani Anda yang sedang menolong Anda untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Salah satu sahabat terbaik yang Anda pernah bisa miliki adalah hati nurani Anda sendiri. Kita bisa menghindari masalah dan sakit hati jika kita mau memelihara hati nurani yang lebih lembut. Kita sering mendengar orang berkata demikian, aku tahu bahwa aku seharusnya tidak melakukan ini, tetapi aku tahu bahwa aku seharusnya tidak mengatakan ini, tapi, atau aku tahu bahwa seharusnya aku tidak membeli ini, tetapi. Mereka tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Peringatan itu berbunyi. Mereka bisa merasakan ketidaksetujuan itu, tetapi mereka memilih untuk tidak mematuhi hati nurani mereka sendiri. Suatu hari nanti mereka akan melihat ke belakang dan mengetahui bahwa Tuhan berusaha memperingatkan mereka berkali-kali. Saudaraku, jangan buat kesalahan dengan menindas hati nurani Anda. Hargailah itu. Tuhan akan memakai hati nurani Anda untuk menolong, memimpin Anda dan mencegah Anda terlibat di dalam masalah-masalah. Contoh, mungkin Anda berada dalam satu percakapan dengan pasangan Anda dan berdebat. Anda bisa merasakan diri menjadi jengkel dan ingin melanjutkan perdebatan itu lebih kuat lagi. Saat itu tiba-tiba peringatan dalam hati itu berbunyi. Sesuatu yang jauh dalam hati Anda berkata, lepaskanlah itu, biarkanlah itu, tutuplah mulutmu, menjauhlah, jagalah kedamaian. Itu adalah hati nurani Anda yang berusaha untuk mencegah Anda terlibat dalam masalah. Itu adalah Tuhan yang berusaha untuk memperingatkan Anda. Terlalu sering kita mengabaikannya dan memilih untuk melakukan keinginan kita sendiri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, belajarlah untuk bersikap peka. Berhentilah saat hati nurani Anda mengatakan berhenti. Jangan selalu berusaha untuk menang dalam setiap perdebatan. Perhatikanlah apa yang Anda sedang rasakan dalam hati, dan jangan menindas hati nurani Anda sendiri. Jangan mengabaikan hati nurani Anda. Saat Anda merasa tidak nyaman jauh dalam diri Anda, mundurlah dan perhatikanlah apa yang Tuhan sedang berusaha katakan kepada Anda. Anda mungkin sedang berada di tengah percakapan. Tiba-tiba peringatan itu berbunyi dan Anda tahu bahwa Anda perlu mengunci mulut Anda dan menjauh. Jangan abaikan peringatan hati nurani Anda, karena itu adalah suara Tuhan. Jika Anda mau belajar untuk bersikap peka dan mendengarkan hati nurani Anda, Tuhan akan mencegah Anda terlibat dalam masalah.
Ia akan menolong Anda membuat keputusan-keputusan yang baik. Ia bisa melindungi Anda dari bahaya. Ketidakpekaan terhadap suara Tuhan seharusnya membuat kita prihatin, khususnya saat kita telah dengan sengaja melakukan kesalahan untuk waktu yang begitu lama, sehingga itu tidak lagi mengganggu kita, atau kita tidak lagi menganggapnya sesuatu yang salah. Kita telah menjadi mati rasa dalam bidang itu. Itulah sebabnya mengapa kita seharusnya berdoa setiap hari, Tuhan, tolonglah aku untuk tetap bersikap peka terhadap suara-Mu. Jangan biarkan aku menjadi begitu tebal muka, dingin, atau mati rasa dalam bidang apapun dari hidupku, dalam sikapku atau caraku memperlakukan orang lain. Tuhan, tolonglah aku untuk mempunyai hati nurani yang lembut. Saudaraku, Tuhan memberikan upah kepada kepatuhan. Masuklah di dalam jalur Tuhan. Jangan terus menindas hati nurani Anda. Jika Anda mau bersikap jujur pada diri Anda sendiri dan mempunyai keinginan untuk berubah, Tuhan akan menolong Anda untuk melakukannya. Belajarlah untuk peka dan mendengarkan suara hati nurani Anda, karena itu adalah suara Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.